Apa kabarnya teman tante semua? Pastinya selalu bahagia ya. Kalian pernah dengarkah tentang Boogeyman, sosok iblis yang mengincar anak-anak untuk dihisap jiwanya? Boogeyman ini biasanya muncul dari dalam lemari dan sekali mengincar korban maka dia tak akan berhenti sebelum mendapatkannya. Yuk langsung saja kita saksikan bersama jalan ceritanya. Selamat menonton dan terima kasih. Cerita akan berkutat di sebuah keluarga kecil yang terdiri dari Sadie, seorang pelajar SMA, Sawyer, adik perempuannya, dan juga William, ayah mereka yang seorang psikiater. Sedangkan ibu mereka baru saja meninggal akibat suatu kecelakaan mobil. Suatu ketika, pria bernama Lester Billings mendatangi William, meminta untuk berkonsultasi dengannya. William awalnya tidak mau karena Lester belum membuat janji. Tapi karena melihat Lester sangat gelisah, dia pun akhirnya bersedia. Lester bercerita soal ketiga anaknya yang tewas secara misterius oleh sosok hantu bernama Boogeyman yang katanya suka memakan anak-anak. Tapi tidak ada yang percaya padanya. Bahkan pihak berwajib mengira dirinya lah yang membunuh ketiga anaknya. William yang melihat Lester semakin gelisah lalu meminta izin untuk pergi ke toilet sebentar. Padahal dia sebenarnya menghubungi polisi agar datang ke tempatnya. Sementara itu, Lester yang ditinggal sendiri diam-diam naik ke lantai atas. Sadie yang saat itu ada di atas mendadak mendengar suara berisik dari kamar kerja ibunya yang sudah meninggal. Sadie pun langsung memeriksa dan kaget saat menemukan Lester sudah tewas tergantung. Polisi yang akhirnya datang menyimpulkan kalau Lester kemungkinan tewas bundir. Nah, karena itulah hantu Boogeyman yang selama ini membayangi keluarga Lester berpindah ke rumah itu. Apalagi Sadie dan Sawyer sedang berduka karena kematian ibu mereka. Boogeyman memang mengincar anak-anak yang sedang bersedih atau yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Malamnya, Sawyer yang sedang tidur terbangun kaget karena pintu lemari kamarnya terbuka dengan sendirinya dan dia melihat sesuatu masuk ke kolong ranjangnya. Sawyer yang ketakutan segera memeriksa kolong ranjang dan jadi kaget bukan main saat melihat sosok menyeramkan yang ada di situ. Sementara Sadie saat itu sedang mencoba berkomunikasi dengan arwah ibunya lewat cara yang dilihatnya dari internet. Tapi tiba-tiba Sawyer mengagetkannya dengan bilang kalau ada sesuatu di kamarnya. Sadie pun berusaha menenangkan adiknya dan tak sengaja melihat gigi Sawyer goyang. Dia pun mencoba mencabutnya menggunakan cara yang dulu diajarkan oleh ibunya, yaitu mengikat gigi yang goyang pada gagang pintu, di mana nanti Sadie akan menghempaskan pintunya dengan aba-aba agar giginya terlepas. Tapi mendadak pintu itu terhempas dengan sendirinya, padahal Sawyer belum siap. Tentu saja hal ini membuatnya menangis keras. Untung saja Sadie berhasil menenangkan dan meminta maaf. Akhirnya malam itu mereka pun tidur berdua. Yang tidak mereka sadari saat mereka sudah terlelap, terlihat sesuatu menarik gigi Sawyer yang copot tadi masuk ke dalam celah lemari. Esok paginya, Sadie menemani Sawyer konsultasi ke Dr. Weller, seorang psikolog anak yang merupakan teman dari ayah mereka, untuk mengatasi fobia terhadap gelap yang selama ini dialami oleh Sawyer. Dr. Weller lalu mencoba sebuah terapi, di mana dia akan menggunakan sebuah lampu temaram yang akan dibuatnya semakin gelap dan gelap, agar Sawyer dapat menghadapi rasa takutnya. Tapi Sawyer malah semakin takut karena dia melihat sosok Boogeyman yang semakin mendekat setiap kali kedipan lampu. Akhirnya, sesi terapi pun terpaksa dihentikan sementara. Begitu sampai di rumah, Sadie iseng menyelidiki tentang pria bernama Lester yang beberapa hari lalu tewas di kediaman mereka, di mana berita tentang musibah yang menimpa Lester dan keluarganya menjadi topik utama pemberitaan di media sosial.
Sementara itu, Sawyer yang sedang di kamarnya mendadak mendengar suara Sadie masuk sambil bertanya apakah dia baik-baik saja. Tapi waktu dia membuka penutup selimutnya, ternyata tidak ada siapapun di kamarnya. Tiba-tiba terdengar bunyi ketukan dari depan pintu. Sawyer pun mengintip, tapi juga tak melihat siapapun di depan kamarnya. Dia hanya melihat pintu kamar Sadie yang terbuka lebar. Tak lama, terdengar suara memanggilnya dari arah koridor. Sawyer yang jadi makin takut menggelindingkan bola lampunya ke arah suara itu. Dan otomatis Sawyer berlari turun menjauh dari koridor dan berpapasan dengan Sadie yang sedang berada di dapur. Sawyer yang mengira Sadie lah yang menakut-nakutinya otomatis marah dan tak sengaja menendang, sehingga membuat buku bergambar yang dipegang Sadie terjatuh. Buku itu kebetulan adalah buku milik Lester yang tertinggal di kantor ayah mereka. Di buku itu, Sawyer melihat gambar sosok mengerikan yang sama seperti sosok boogeyman yang beberapa kali dilihatnya. Mengetahui hal itu, Sadie lalu berkata kalau dia akan mencari tahu lebih lanjut tentang boogeyman. Keesokan paginya, Sadie mengajak Bethany, teman baiknya, untuk menemaninya ke kediaman Lester. Begitu sampai, Sadie langsung beranjak masuk karena dari luar rumah itu tampak kosong. Sedangkan kondisi di dalam rumah ternyata sangat berantakan, seperti sudah lama tak diurus. Dan karena tak menemukan siapapun di dalam, Sadie pun meninggalkan nomor teleponnya di notes yang tertempel di kulkas dengan pesan agar dihubungi. Tapi saat akan beranjak pergi, mendadak lampu di ruangan sebelah berkedap-kedip padam, membuat Sadie ingin memeriksanya. Dan begitu lampu berhasil dinyalakan kembali, yang terlihat di hadapan Sadie sangat menyeramkan. Seluruh bagian tembok juga plafon rumah itu tertutup dengan sulur-sulur hitam. Beberapa ruangan bahkan dipenuhi oleh puluhan lilin yang diletakkan di lantai. Sadie pun terus memeriksa seisi ruangan sampai akhirnya bertemu dengan Rita, istri dari Lester. Sadie lalu memperkenalkan dirinya sebagai anak dari psikolog yang kediamannya dipakai sebagai tempat tewasnya Lester. Sadie juga memperlihatkan gambar sosok boogeyman yang ada di buku catatan Lester sambil bertanya apa yang Rita ketahui tentang boogeyman. Rita yang langsung membuang kertas itu begitu melihatnya menyuruh Sadie untuk pergi saja sebelum dia terluka. Tapi begitu Sadie memberitahu kalau adiknya Sawyer melihat sosok yang ada di gambar itu, Rita langsung kaget. Lalu berkata kalau boogeyman yang selama ini mengikuti Lester telah berpindah ke keluarga Sadie di momen Lester datang ke kediaman mereka. Apalagi saat itu keluarga Sadie sedang berduka dan rentan sehingga menarik boogeyman. Di mana sekali boogeyman datang maka dia tidak akan pergi sampai seluruh anggota keluarga yang diincarnya tewas. Rita juga bilang kalau boogeyman mampu menyamar menjadi siapa saja dan mampu berbicara menyerupai orang aslinya. Mendadak, Rita menyuruh Sadie agar jangan bergerak karena boogeyman ada di belakangnya. Dan Sadie yang ketakutan pun segera bergegas pergi meninggalkan tempat itu bersama dengan Bethany yang sedari tadi menunggunya di depan rumah. Malamnya, Sadie terbangun dengan kaget karena bermimpi boogeyman menyerang dan masuk ke tubuhnya. Hal itu membuat Sadie terbangun sambil terbatuk-batuk, merasakan ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Mendadak, dia mendengar suara dari depan kamar dan melihat pintu ruang kerja ibunya terbuka. Saat memeriksanya, ternyata ayahnya lah yang berada di dalam, sedang membereskan barang-barang milik ibunya. Sadie yang melihat itu tentu saja kesal karena dia masih belum rela barang-barang milik ibunya dipindahkan. Dan karena tak mau memperpanjang keributan, William pun memberikan kembali barang-barang itu pada Sadie.
yang akhirnya memutuskan untuk menyimpan barang-barang itu di gudang bawah. Di momen itu, pertahanan diri Sadie runtuh. Dia jadi sangat merindukan ibunya. Dengan berbekal sebuah lilin, dia pun mencoba memanggil ibunya seperti cara yang waktu itu dilihatnya di internet. Di mana katanya, bila arwah yang kita panggil datang, maka sumbu api lilin akan bergerak ke kiri. Mendadak, sumbu lilin meredup. Juga terdengar suara dari ujung ruangan. Dan samar-samar di kegelapan, Sadie melihat sebuah bayangan yang terlihat seperti sosok ibunya. Sadie pun segera menarik saklar lampu. Ternyata itu hanyalah baju milik ibunya yang tergantung di ruangan itu. Keesokan malamnya, Sadie mengajak beberapa teman untuk menginap. Karena dia sudah lama tak bergaul dengan mereka sejak kepergian ibunya. William yang sangat senang mendengar Sadie kembali bersosialisasi sampai berpesan pada Sawyer agar jangan mengganggu Sadie malam ini. Biarkan saja Sadie bersenang-senang bersama teman-temannya. Tapi selayaknya anak remaja, tentu saja mereka akan melakukan hal-hal yang unik. Seperti saat ini, mereka mencoba smoking-smoking sedikit, sehingga membuat Sadie yang tidak terbiasa jadi batuk-batuk dan merasa ingin muntah. Tapi yang paling mengagetkan adalah dari tenggorokan Sadie keluar tali beserta gigi milik Sawyer yang waktu itu tercabut. Sadie tentu saja merasa aneh, tapi karena saat itu sedang ada teman-temannya, dia pun bersikap seakan-akan tidak terjadi apapun. Tak lama, mereka meminta Sadie memperlihatkan tempat Lester tewas. Sadie tentu saja menolak. Tapi karena mereka terus memaksa, akhirnya ya apa boleh buat, Sadie pun menunjukkan tempatnya. Tapi tiba-tiba mereka mengunci Sadie sendirian di ruangan itu, yang tentu saja membuat Sadie jadi panik. Mendadak, Boogeyman muncul di depannya. Sadie tentu saja jadi semakin panik dan berteriak agar mereka membukakan pintunya. Untung saja pintunya terbuka tepat waktu sebelum Boogeyman menangkapnya. Setelahnya, Sadie yang marah langsung mengusir teman-temannya pulang. Sementara itu, Sawyer yang sedang bermain game di ruang tamu dalam kondisi gelap mendadak merasakan sesuatu bergerak dan memperhatikannya dari belakang. Sawyer otomatis jadi ketakutan dan langsung bersembunyi. Sedangkan Boogeyman merangkak sambil mengitari sofa tempat Sawyer berada. Mendadak, tak lama, William juga Sadie datang dan langsung membawa Sawyer yang tidak sadarkan diri ke rumah sakit. Begitu sadar, Sawyer langsung memberitahu apa yang baru saja dialaminya pada Sadie. Sadie lalu mencoba memberitahukan hal itu pada ayahnya, menceritakan semua hal tentang Boogeyman. Tapi ayahnya tentu saja tak percaya, mengira itu hanyalah hayalan anak-anak belaka. Melihat itu, Sadie jadi kesal dan memutuskan untuk menyelesaikan semuanya sendiri tanpa bantuan ayahnya. Pada saat itu, Rita kebetulan menghubunginya, memintanya datang karena dia sudah tahu cara untuk melenyapkan Boogeyman. Tanpa buang waktu, Sadie pun segera menuju ke tempat Rita. Sayangnya, ini semua adalah jebakan. Rita sengaja memancingnya datang karena ingin menjadikan Sadie sebagai umpan untuk menangkap Boogeyman. Begitu Sadie sampai, Rita langsung menyerang dan mengikatnya, kemudian bersembunyi menunggu Boogeyman muncul. Tak berselang lama, semua lilin di ruangan itu mendadak padam, pertanda Boogeyman sudah datang. Dan jebakan-jebakan yang dipasang Rita ternyata berhasil membuat Boogeyman terkapar. Rita yang melihat itu otomatis mendekati Boogeyman, menembaknya beberapa kali untuk memastikannya sudah tewas. Tapi tentunya gak mungkin bisa semudah itu teman tante. Begitu Rita berpaling, Boogeyman yang ternyata masih hidup langsung menyerangnya.
Sedangkan Sadie yang ikatannya terlepas langsung pergi terbirit-birit berusaha pergi dari tempat itu, sambil terus dikejar oleh Boogeyman. Untung saja Sadie menemukan sebuah lampu di depan pintu yang membuat Boogeyman berhenti mengejarnya. Beberapa saat kemudian, ayahnya menghubungi, memberitahu kalau dia sudah membawa Sawyer pulang dari rumah sakit. Sadie yang mendengar itu langsung panik, menyuruh ayahnya agar jangan masuk ke rumah, karena Boogeyman pasti akan mengejar Sawyer. Tapi sudah terlambat. Boogeyman mendadak muncul dan menarik mereka berdua ke dalam rumah. Tanpa buang waktu, Sadie pun bergegas pulang untuk menolong mereka. Begitu sampai, yang pertama ditemukannya adalah Sawyer yang bersembunyi sambil mengalungkan rangkaian lampu ke sekujur tubuhnya. Sedangkan ayah mereka berhasil ditangkap dan dibawa ke basement oleh Boogeyman. Mendengar itu, Sadie pun langsung menuju basement diikuti oleh Sawyer untuk menolong William. Di basement, William ternyata sudah ada di perangkap Boogeyman dalam kondisi tidak sadarkan diri. Mereka yang melihat itu tentu saja kaget, apalagi Boogeyman langsung menyerang mereka dan berhasil menangkap Sadie. Sadie mencoba untuk meraih patahan kayu yang ada di sampingnya, tapi cengkeraman Boogeyman terlalu kuat. Untung saja, sesaat sebelum jiwa Sadie dihisap habis, William yang sudah sadar menerjang Boogeyman sehingga membuatnya melepaskan Sadie. Sawyer yang mencoba mendekati mereka pun berada dalam bahaya, karena rangkaian lampu yang dipakainya mendadak padam. Untungnya, William langsung menyalakan lighter yang dibawanya, membuat mereka bertiga bisa berkumpul kembali. Sadie lalu mengambil lighter itu sambil memapah William bersama dengan Sawyer. Sayangnya, kondisi William sudah sangat lemah, apalagi kelihatannya kakinya patah. Ditambah juga lighter mereka tiba-tiba tak bisa menyala, sehingga membuat mereka semakin putus asa. Tapi mendadak api di lighter menyala dan bergerak memanjang ke arah kiri. Di momen itu, Sadie merasakan kehadiran ibunya yang membantu mereka. Tanpa buang waktu, Sadie menggunakan tabung aerosol yang ditemukan Sawyer untuk menyemburkan api ke arah Boogeyman. Sayangnya, setelah beberapa kali semburan, gas di tabung aerosol itu habis. Untungnya, Sawyer lagi-lagi menemukan sebotol minyak yang dilemparkannya ke tubuh Boogeyman. Dan melihat itu, mereka pun bergegas keluar dari tempat itu. Apalagi api yang membakar Boogeyman terus merambat ke seantero rumah. Film pun diakhiri dengan mereka bertiga yang berkonsultasi dengan Dr. Weller untuk bersama-sama menghilangkan trauma mereka. Tapi, apakah Boogeyman benar-benar sudah musnah? Oh, tentu saja tidak, teman tante. Di saat Sadie akan pulang, mendadak dia mendengar suara Dr. Weller menyuruhnya untuk masuk kembali sebentar. Akan tetapi, begitu Sadie masuk, di dalam tidak ada siapa-siapa. Sementara pintu lemari di ruangan itu terbuka. Sadie otomatis merasakan sesuatu yang tidak enak. Apalagi tak selang lama, Dr. Weller datang dan bilang kenapa Sadie masuk lagi. Nah, ya sudahlah ya. Berarti yang manggil tadi pastinya Boogeyman yang ada di lemari itu. Demikianlah akhir film The Boogeyman ini. Semoga suka ya dengan alur ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Terima kasih.